Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Anissa Ramadina dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang sejarah dan pendekatan cooperative learning atau Tarihu wan Nahju Ta'alum at-Ta'awuni. Kana an-namuzaju ta'alumi at-ta'awuni hazal lazi istansyara fi khamsiniyat minal qarnil madi ahadal khululi al-mustahdamati fil wilayatil mutahiddati fil ami alfi wa tis'ah mi'atin wa arba'u wa khamsun haitsu kana hunaka fi dhalikal waqti ittasala jasadiyya bainal ajnasil baydai was saudai wal isbaniyah la ataini mislul isbaniyah wal burtugaliyah. Kanal mafhumu hadza ta'alumi fi dzalikal waqt huwa ta'alumul qaimu 'ala ta'awuni bainal awraqi li khalqi dzurufi ta'limiyati mufidati lit tarafaini bainal mukhtaliful a'raqi wal jama'at al-iqyati fil Amerika. Summa munsi'u faqaratu ta'alumi at-ta'awuni kana John Dewey fi 'ami 1916 fi kitabihi bi unwani demokratiyah wa ta'limi. Summa fi fatrati 1954 hatta 1960 tawra harbatalan ijra'ati aksara sumula limusa'adati tullabi alal amali fil majmu'atin. Yuzakkara Ejin wa Kochach fi Trianto fi 2007 anna ta'alum at-ta'awuni huwa majmu'atu minal istiratijiyat at-tadrisa allati mulul tullabu allazi ya'maluna bisyakli ta'awuni li tahqiqil ahdafil mushtarakati. Jadi, model cooperative learning ini dipopulerkan sekitar tahun 1950-an, yang merupakan salah satu solusi jalan keluar yang digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1954, di mana pada masa itu terjadi kontak fisik antara ras kulit putih, kulit hitam, dan Hispanik, atau biasa dilatih dari Spanyol atau Portugis. Konsep pembelajaran ini pada masa itu adalah pembelajaran yang berasaskan kerjasama antarrasial untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang saling menguntungkan antara ras dan suku bangsa yang berbeda di Amerika. Kemudian, pencetus ide cooperative learning adalah John Dewey pada tahun 1916 dalam bukunya yang berjudul Democracy and Education. Kemudian, pada kurun waktu 1954 sampai 1960, Herbert Talen mengembangkan prosedur-prosedur yang lebih teliti untuk membantu siswa bekerja dalam kelompok. Ejin dan Kochach dalam Trianto 2007 menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Summa khamsatu anasiri yajibu tatbiquha fi ta'alumi ta'awuni. Al-awwal at-tarabitul ijabiyyu, ats-tsani al-mas'uliyatul fardiyah, ats-tsalits wajha lil wajh, ar-rabi at-tawasulu bainal a'dha, al-khamis taqyimu amaliyatul majmu'ah. Jadi, ada 5 unsur yang wajib diterapkan dalam cooperative learning. Yang pertama, saling berketergantungan positif. Keberhasilan suatu karya sangat tergantung pada usaha setiap anggotanya. Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain dapat mencapai tujuan mereka. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran cooperative learning, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Pengajaran yang efektif
Dalam model pembelajaran cooperative learning, membuat persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri agar tugas selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan. Yang ketiga, tatap muka. Dalam pembelajaran cooperative learning, setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Inti dari sinergi ini adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan. Yang keempat, komunikasi antar anggota. Unsur ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi, karena keberhasilan suatu kelompok juga bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. Keterampilan berkomunikasi dalam kelompok juga merupakan proses panjang, namun proses ini merupakan proses yang sangat bermanfaat dan perlu ditempuh untuk memperkaya pengalaman pelajar dan pembinaan perkembangan mental dan emosional para siswa. Dan yang kelima ialah evaluasi proses kelompok. Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Tsumma faqala al-Isjuni fi sana 2009 yuqassimu ta'alumu at-ta'awuni hiya al-awwal student team achievement division qisma injazati farayikil tullabi الثاني jigsaw الثالث team game tournament bitulatil lu'batul fariq الرابع group investigation التحقيق الجماعي الخامس rotating trio exchange تدوير التبادل الثلاثي السادس group resume استئناف المجموعة. Jadi menurut Isjoni pada tahun 2009 membagi pembelajaran kooperatif learning yaitu yang pertama STAD atau Student Team Achievement Division merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Yang kedua ialah Jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran dengan Jigsaw, yakni adanya kelompok asal dan kelompok ahli dalam kegiatan belajar mengajar. Setiap siswa dari masing-masing kelompok yang memegang materi yang sama berkumpul dalam satu kelompok baru, yakni kelompok ahli. Masing-masing kelompok ahli bertanggung jawab untuk sebuah materi atau pokok bahasan. Setelah kelompok ahli selesai mempelajari satu topik materi keahliannya, masing-masing siswa kembali ke kelompok asal mereka untuk mengajarkan materi keahliannya kepada teman-temannya dalam satu kelompok diskusi. Yang ketiga, 3T. Tim Game Tournament adalah tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswanya dalam kelompok-kelompok belajar dengan adanya permainan pada setiap meja turnamen. Dalam permainan ini digunakan kartu yang berisi soal dan kunci jawabannya. Setiap siswa yang bersaing merupakan wakil dari kelompoknya dan masing-masing ditempatkan ada meja turnamen. Cara memainkannya dengan membagikan kartu-kartu soal. Pemain mengambil kartu dan memberikannya kepada pembaca soal. Kemudian soal dikerjakan secara mandiri oleh pemain dan penantang hingga dapat menyelesaikan permainannya. Yang keempat, GI, Group Investigation, merupakan model pembelajaran kooperatif yang kompleks karena memadukan antara prinsip belajar kooperatif dengan pembelajaran yang berbasis konstruktivisme dan prinsip pembelajaran demokrasi. Keterlibatan siswa secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai akhir pembelajaran, akan memberi peluang siswa untuk lebih
mempertajam gagasan dalam pelajaran. Inilah kooperatif memainkan perannya dalam memberi kebebasan kepada pelajar untuk berpikir secara analitis, kritis, kreatif, reflektif, dan produktif. Yang kelima, rotating trio exchange. Pada model pembelajaran ini, siswa dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 orang. Pada setiap trio tersebut diberi pertanyaan yang sama yang didiskusikan. Setiap anggota trio diberi nomor, kemudian berpindah searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Dan setiap trio diberi pertanyaan baru untuk didiskusikan. Yang keenam adalah grup resume. Model ini menjadikan interaksi antara siswa lebih baik, dengan memberi penekanan bahwa mereka adalah kelompok yang bagus dalam bakat dan kemampuannya di kelas. Setiap kelompok membuat kesimpulan dan mempresentasikan data-data setiap siswa dalam kelompok. Kiranya sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.